kerjasama ekonomi internasional sehingga ekonomi bisa berkembang seperti Indonesia, memiliki suara yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih besar bagi Broward untuk memimpin. Ekonomi global memiliki kepemimpinan anti korupsi. Grup Indonesia harus memimpin di penanggung dunia dan dengan teladan yang merangkul. Transparansi dan akuntabilitas Amerika memiliki kepentingan Indonesia yang dikejar. Berkelanjutan karena cara kita tumbuh akan menentukan kualitas kehidupan kita dan kesehatan di planet ini. Energi yang didapat menggerakkan industri dan melestarikan, dan Amerika menyambut kepemimpinan dalam upaya global untuk memenangi perubahan iklim, terutama di Amerika. Memiliki andil dalam kesuksesan rakyat Indonesia di bawahnya. Berita utama hari ini, kita harus membangun jembatan antara orang-orang kita, dan kemakmuran masa depan bagi yang itulah yang kami lakukan. Meningkatkan kolaborasi antara para ilmuwan, bekerja sama untuk mengembangkan kewirausahaan. Senang karena kami bisa berkomitmen untuk menggunakan jumlah anggota di Indonesia dan Amerika, siswa yang belajar di negara kita masing-masing. Kami ingin lebih banyak siswa Indonesia yang bersekolah di Amerika, mahasiswa Amerika untuk belajar di negara ini, dan kami ingin menjalin hubungan baru dan pemahaman yang lebih besar antara orang-orang muda di abad yang muda ini. Masalah yang benar-benar penting dalam perkembangan kehidupan kita sehari-hari, tingkat pertumbuhan dan angka neraca itu tentang apakah anak dapat mempelajari keterampilan yang mereka butuhkan, apakah ide yang bagus dibiarkannya tumbuh menjadi bisnis dan tidak mati lemas. Korupsi itu tentang apakah kekuatan-kekuatan yang telah mengubah Jakarta. Saya pernah tahu teknologi dan perdagangan yang menuju kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Martabat dan kesempatan kini, perkembangan semacam ini tidak lepas dari perannya. Demokrasi saat ini, kita kadang mendengar demokrasi menghalangi ekonomi. Kemudian ini bukan argumen baru. Ketidakpastian ekonomi di beberapa orang akan mengatakan pembangunan dengan memperdagangkan hak manusia untuk kekuasaan negara. Tapi bukan itu yang saya lihat dalam perjalanan saya ke India. Indonesia berprestasi. Anda dapat menunjukkannya bahwa demokrasi dan pembangunan itu menguat satu sama lain. Saya suka demokrasi dimanapun yang diberikan. Amerika tidak berada dengan konstitusi kita sendiri, menampak persatuan yang lebih sempurna, dan itulah perjalanan yang telah kami lakukan. Kami telah mengalami perang saudara, warga negara, tapi justru inilah yang telah membuat kami menjadi lebih kuat dan lebih sejahtera, juga lebih adil. Masyarakat bebas, seperti negara lain yang muncul di abad Indonesia, berjuang dan berkorban untuk hak dan takdirmu. Itulah Hari Pahlawan adalah tentang Indonesia yang menjadi miliknya. Indonesia akhirnya memutuskan bahwa kebebasan tidak bisa berarti mengganti tangan kuat seorang penjajah dengan orang kuatmu sendiri. Tentunya demokrasi berantakan. Tidak semua orang menyukai hasil di setiap pemilihan yang Anda ikuti. Mulai pasang surut, tapi perjalanan itu berharga dan melampaui, memberikan suara yang dibutuhkan lembaga yang kuat untuk memeriksa kekuatan. Konsentrasi kekuatan yang dibutuhkan pasar terbuka untuk dibutuhkan fresh dan bebas di sistem peradilan yang independen untuk membasmi pelanggan. Akses dan untuk menuntut akuntabilitas dibutuhkan masyarakat terbuka dan aktif.
warga negara untuk menolak ketidaksejahteraan dan ketidakadilan. Inilah yang mendorong Indonesia ke depan dan akan membutuhkan penolakan untuk memblokir korupsi yang menghalangi peluang komitmen terhadap aspirasi yang memberi setiap orang Indonesia. Kebebasan orang Indonesia yang diperjuangkan oleh orang Indonesia adalah hal yang luar biasa. Kebersamaan itulah pesan bangsa Indonesia yang telah memajukannya kini. Cerita demokrasi dari mereka yang bertempur di pertempuran Surabaya 55 tahun lalu. Hari ini kepada para siswa yang berbaris damai untuk demokrasi di tahun 1990-an. Pemimpin yang telah merangkul transisi kekuatan abad karena pada akhirnya akan menjadi hak warga negara yang akan menjahit bersama-sama sintesis baru yang luar biasa ini yang membentang dari Saban besok. Pada desakan-desakan bahwa setiap anak yang lahir di negara ini harus diperlakukan sama, apakah mereka berasal dari Jawa, semua orang Indonesia memiliki hak yang sama, bahwa upaya meluas ke contoh tersebut. Indonesia sekarang setting di luar negeri. Indonesia yang berinisiatif untuk jadikan Forum Demokrasi Bali sebagai forum terbuka bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik yang membina. Berada di garis depan dalam mendorong lebih banyak perhatian ASEAN, bangsa-bangsa di Asia Tenggara harus memiliki hak untuk menentukan sendiri takdir dan Amerika Serikat akan sangat mendukung hak ini. Tetapi orang Asia Tenggara harus memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Baik itulah mengapa kami mengutuk pemilu di Burma tidak bebas atau adil. Itulah sebabnya kami mendukung masyarakat sipil Anda bekerja dengan mitra di seluruh wilayah ini, karena tidak ada alasan mengapa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus berhenti di perbatasan negara manapun. Tangan itulah yang membangun dan demokrasi tentang gagasan itu. Nilai-nilai tertentu adalah kemakmuran universal tanpa kebebasan. Hanyalah bentuk lain dari kemiskinan, karena ada aspirasi bahwa manusia berbagi kebebasan, mengetahui bahwa pemimpin dan Anda bertanggung jawab kepada Anda karena tidak setuju dengan mereka, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau dapat bekerja sama dengan martabat kebebasan untuk menjalankan iman. Pembatasan itulah nilai-nilai universal yang harus dipatuhi di mana-mana saat ini. Agama adalah topik terakhir yang ingin saya bahas di hari ini. Perkembangan itu penting bagi cerita di Indonesia. Seperti negara-negara Asia lainnya yang saya kunjungi dalam perjalanan ini di Indonesia, mendalami spiritualitas tempat di mana orang-orang menyembah, jalan bersama dengan keragaman yang kaya merupakan rumah terbesar populasi muslim di sebuah kebenaran di seluruh Jakarta. Indonesia memiliki lebih dari sekedar populasi muslim, tapi kita juga tahu itu. Hubungan antara Amerika Serikat dan komunitas muslim telah rusak di banyak negara. Bertahun-tahun sebagai presiden, saya telah memprioritaskan untuk mulai memperbaiki hubungan. Sebagai bagian dari upaya itu, saya pergi ke Kairo Juni lalu. Dimulai antara Amerika Serikat dan Muslim di seluruh dunia yang satu itu, menciptakan jalan bagi kita untuk melampaui perbedaan. Sekarang, karena tidak ada satu ucapan pun yang dapat menghapus ketidakpercayaan selama bertahun-tahun, kemudian saya percaya hari ini bahwa kita memiliki pilihan yang dapat kita pilih, ditentukan oleh perbedaan kita dan menyerah pada kecurigaan dan ketidakpercayaan. Kita dapat memilih untuk melakukan bekerja keras diri kita sendiri untuk mengejar kemajuan yang stabil dan bisa menjanjikan apapun. Kemunduran apapun mungkin datang pada Amerika Serikat yang berkomitmen
Siapa kita itu adalah apa yang telah kita lakukan, dan itulah yang akan kita lakukan sekarang. Kita tahu dengan baik masalah yang telah menyebabkan ketegangan ini dialamatkan di Kairo pada 17 bulan yang telah berlaku sejak pidato kita itu membuat beberapa kemajuan, tetapi kami memiliki lebih banyak pekerjaan. Di Indonesia dan di seluruh dunia masih terjadi sasaran kekerasan ekstremisme. Memperjelas bahwa Amerika tidak akan dan tidak pernah berperang. Kita semua harus bekerja sama untuk melakukan Al-Qaeda dan afiliasinya. Mengaku sebagai pemimpin agama apapun, seperti Islam, tapi mereka yang ingin membangun tidak boleh melihat benih teroris yang berusaha untuk menghancurkan, dan ini bukanlah tugas bagi Amerika. Indonesia telah membuat kemajuan dalam membasmi ekstremis dan memerangi kekerasan seperti itu di Afghanistan, dan kami terus bekerja dengan koalisi membangun kapasitas pemerintahan Afghanistan untuk mengamankan. Minat bersama adalah membangun perdamaian di negeri yang dilanda perang. Sebuah bagian yang tidak memberikan tempat yang aman bagi seluruh rakyat Afghanistan, dan sementara itu kami telah membuat kemajuan di salah satu unit komitmen upaya kami untuk mengakhiri perang di Irak yang memiliki hampir 100.000 tentara Amerika sekarang meninggalkan Irak di bawah kepresidenan saya. Irak telah mengambil tanggung jawab penuh atas mereka keamanan, dan kami akan terus mendukung Irak karena kami di Timur Tengah yang kami hadapi itu palsu. Dimulai dari kemunduran, tapi kami telah gigih. Israel dan Palestina, kami mulai pembicaraan langsung, tetapi hambatan besar. Biarlah tidak ada keraguan, Amerika akan berusaha keras untuk bekerja untuk itu. Hasil yang adil dan sesuai dengan kepentingan semua pihak yang terlibat. Negara Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan yang ada. Merupakan sebuah tujuan kita. Taruhannya tinggi dalam menyelesaikan semua masalah ini untuk dunia. Lebih kecil, dan sementara kekuatan yang menghubungkan kita telah melepaskan kekuatan besar, kesempatan dan kekayaan besar. Mereka juga memberdayakan mereka yang berusaha untuk keluar dari jalur. Kemajuan satu bom di pasar bisa menyelamkan hiruk pikuk perdagangan sehari-hari. Satu desas-desus yang dibisikkan dapat mengaburkan kebenaran dan memicu komunitas yang pernah hidup bersama dalam damai di zaman yang cepat berubah.